Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang serba-serbi tentang politik. Dan kali ini kita dapat berita bahwa partai-partai politik telah memasukkan data-data perubahan dalam pencalonan anggota legislatif, baik di DPR RI maupun DPRD dan provinsi maupun kabupaten kota. Jadi sebelumnya kan para partai politik, ya, jadi semua partai politik termasuk baik yang ada di parlemen maupun yang di luar parlemen itu telah menyerahkan, sebenarnya bulan Mei yang lalu sudah menyerahkan daftar calonnya sementara. Tapi ini kan kemudian diberi kesempatan kepada KPU untuk memverifikasi mana-mana yang sudah memenuhi syarat, mana-mana yang tidak memenuhi syarat. Kemudian partai politik diberi kesempatan juga untuk memperbaiki persyaratan-persyaratan itu, termasuk juga untuk mengganti nama-nama yang dianggap biasanya kemudian misalnya ditemukan nama ganda di dua partai berbeda. Jadi nggak boleh orang menjadi calon di partai ini, tapi sekaligus juga calon di partai yang lain. Wah, itu nggak mungkin. Apapun, karena seseorang hanya boleh pada satu ketika menjadi anggota partai politik dari satu partai. Nah, itu merupakan prinsip dasar itu. Jadi Anda menjadi anggota dari satu partai politik saja, sehingga ketika ada satu calon dia menjadi anggota partai politik A, tapi sekaligus juga jadi caleg di partai politik A, sekaligus jadi caleg di partai politik B, walaupun itu misalnya satunya di DPRD, satunya di DPR RI dan dapilnya berbeda, itu juga tidak boleh, melanggar, dan itu pasti dicoret oleh KPU. Misalnya juga ada hal-hal yang misalnya seseorang ini berkasnya belum jelas, misalnya anggota TNI kalau mau jadi caleg harus mundur lebih dahulu. Begitu juga PNS, begitu juga ada macam-macam lagi yang lain yang tidak boleh dilakukan dalam seseorang yang mau menjadi caleg atau harus mengundurkan diri dahulu. Nah, berkas-berkas syarat ini itu yang kemudian diteliti oleh KPU dan KPU bisa mencoretnya, bisa meminta kepada partai untuk memperbaikinya. Dan partai-partai juga bisa mengganti nama-nama yang dianggap bermasalah atau tidak tepat. Bahkan partai politik juga bisa mengubah nomor urut dari calon-calon itu sebelum dinyatakan atau selama dibolehkan pada waktu masa perbaikan dari daftar calonnya diserahkan kepada KPU oleh masing-masing partai. Tapi semua itu sudah selesai. Sehingga nanti KPU Agustus ini akan mengumumkan daftar calon sementara. Daftar calon sementara dari semua partai pada semua tingkatan. Nah, ini artinya bahwa masyarakat bisa meneliti daftar calon itu dari semua partai di semua tingkatan, maksudnya DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan memberi respons terhadap daftar calon tersebut. Hak kita sebagai warga negara, Anda semua, kita semua berhak untuk meneliti nama-nama yang ada di daftar calon itu. Dan kemudian menyampaikan kepada KPU maupun juga langsung kepada partai yang bersangkutan bahwa nama ini ada masalah, tidak memenuhi syarat misalnya, karena ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif. Ya. Nah, jadi bisa disampaikan kepada KPU atau Bawaslu pada dasarnya. Lalu kemudian bisa juga disampaikan kepada partai politik itu yang mencalonkan orang tersebut. Siapa tahu masih lolos dari penelitian KPU misalnya, ternyata ganda dia,
ternyata dia tidak memenuhi syarat, misalnya, oh ini masih, bukannya ini masih ASN dia ini, misalnya. Oh, atau jangan-jangan ini masih dulu TNI aktif, misalnya, polisi aktif. Atau jangan-jangan ini dia sudah mengundurkan diri atau belum dari jabatannya, dari posisi-posisi yang tidak diperbolehkan dalam persyaratan menjadi anggota legislatif. Nanti begitu DCS itu diumumkan, semua orang bisa menelitinya dan memberi respons. Karena memang namanya daftar calon sementara, DCS. Nah, DCS ini nantinya setelah mendapat respons dari masyarakat, setelah kemudian diberi kesempatan kepada partai untuk memperbaiki sesuai dengan respons masyarakat tersebut, ya kalau tidak ada responnya tidak ada masalah juga. Kalau ada yang ingin dilakukan perubahan-perubahan, perbaikan oleh partai politik, diberi kesempatan. Sampai nantinya diterbitkan daftar calon tetap. Kalau jadwalnya sih Oktober, awal Oktober nantinya, sudah ditetapkan daftar calon tetap, DCT. Nah, DCT ini yang tidak bisa dibawa lagi. Itulah daftar calon yang akan bersaing dan menjadi pilihan bagi rakyat untuk dipilih, baik partainya maupun calon-calon legislatifnya. Karena kita masih menggunakan, alhamdulillah, syukurlah bahwa kemudian kita masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Rakyat punya hak untuk memilih partainya, sekaligus juga calon anggota legislatif yang disukainya, yang didukungnya. Boleh pilih partai, boleh pilih caleg juga. Boleh pilih caleg sendiri juga. Sehingga nanti kemudian dalam pemilihan umum kan dihitung siapa caleg yang mendapatkan suara terbanyak sesuai dengan jumlah kursi. Nah, tentu saja perlu cek apakah partainya dapat kursi apa tidak, kan begitu. Nah, itulah sebabnya kita tidak mau beli kucing dalam karung. Rakyat, emang kenapa rakyat mendukung overwhelmingly? Sebagian besar masyarakat mendukung proporsional terbuka karena tidak mau beli kucing dalam karung. Nggak ngerti apa-apa tiba-tiba itu. Nah, makanya DCS diteliti. Nanti kalau sudah DCT sudah tidak bisa lagi diteliti. Itulah yang daftar calon. Jadi inilah saringan awal bagi rakyat untuk merespons daftar-daftar calon yang disuguhkan oleh partai-partai politik tersebut. Kita pun dari partai politik senang hati kalau kemudian ada respon dari masyarakat terhadap caleg-caleg tertentu. Karena begini, tentu saja partai politik sudah berusaha menyaringnya dalam waktu yang sangat singkat. Berusaha menyaringnya. KPU juga kemudian menyaringnya juga sesuai dengan syarat-syarat. Tapi pelajaran dari pemilu-pemilihan dulu, tetap saja ada beberapa caleg-caleg tertentu yang lolos dari pengawasan. Tiba-tiba baru ketahuan bahwa dia punya masalah hukum. Tiba-tiba baru kita ketahui belakangan bahwa ternyata ada masalah moral tertentu yang bisa kemudian menjadi bermasalah. Nah, ini semua kami tentu saja kalau dari partai politik senang sekali kalau ada respons dari masyarakat. Sehingga kita bisa memastikan bahwa semua caleg yang diajukan itu clean and clear. Kira-kira begitu. Artinya bahwa semuanya tidak ada masalah, semua memenuhi syarat, semua pantas untuk menjadi wakil rakyat. Jadi tinggal kemudian rakyat yang memilih yang mana yang mau dipilih, partainya mana yang mau dipilih, dan kemudian mana caleg yang mau diharapkan untuk terpilih. Terserah pilihan rakyat. Mau perubahan, caleg yang mendukung perubahan atau caleg yang mendukung status quo. Itu semua pilihan-pilihan dari rakyat. Sekali lagi, kita sambut nantinya penetapan DCS. Silakan diteliti, silakan direspons, dan insya Allah kemudian partai politik
memperbaikinya lagi sampai terbentuknya atau ditetapkannya DCS bulan Oktober nanti. Karena rakyat yang berdaulat di Republik ini, bukan partai-partai politik saja. Sekian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.